ngantri bahan bakar. Nih, masih gelap, ini pukul 6. Seperti ini keadaannya, ngantri bahan bakar. Pagi-pagi pukul 6 di pom bensin di Provinsi Bengkulu, ngantri bahan bakar, belum ada bahan bakarnya. Ini pada ngantri semua. Selamat pagi teman-teman. Saat ini kita masih berada di wilayah Provinsi Bengkulu. Kita tadi malam istirahat di sini dan kita tidur di pom bensin. Dan kelihatannya pom bensin penuh dengan mobil ngantri ngantri bahan bakar. Tetapi kita tidak ngantri, kita lanjut terus teman-teman, karena kita kalau nunggu terlalu lama kita mencari pom bensin yang lain ke arah Padang. Karena memang di sini pom bensin pada tutup semuanya kalau malam. Dan rata-rata mereka ngantri pom bensin itu di waktu malam teman-teman. Nah, ini kita sudah lanjut jalan menuju ke arah Sumatera Barat. Ini adalah video kita part 2 atau bagian kedua seri perjalanan Jakarta Medan melintasi lewat lintas barat Sumatera. Dan ini adalah suasana pagi hari di wilayah Kaur teman-teman, atau Kabupaten Kaur. Dan kita terus melanjutkan perjalanan kita sambil cari pom bensin untuk isi bahan bakar teman-teman. Baik teman-teman, bagi teman-teman yang belum menonton video bagian pertama atau pertama perjalanan lintas barat Jakarta Medan, silahkan ditonton di video pertama. Dan itu hari pertama, dan ini adalah hari kedua kita dalam perjalanan menuju Medan teman-teman. Baik teman-teman, seperti apa perjalanan kita melintasi lewat barat ini dengan kendaraan yang biasa kita pakai, itu Toyota Avanza 2015. Seperti ini teman-teman keadaannya, kita di dalam masih pagi teman-teman. Yuk kita simak video selanjutnya. Kita sekarang berada di kota Mana, salah satu kota kabupaten di wilayah Provinsi Bengkulu. Dan suasana masih pagi teman-teman. Ini kurang lebih pukul 7 waktu Indonesia bagian barat. Nah, seperti apa keadaannya kota Mana saat ini? Seperti ini teman-teman, masih pagi hari dan kita terus melanjutkan perjalanan ke arah Sumatera Barat. Ini adalah kota kabupaten, yaitu kota Mana di wilayah Provinsi Bengkulu. Sampai di kota Mana jam 6
meninggalkan kota mana teman-teman. Kita lanjut terus, kita menuju Kabupaten Seluma. Ini adalah Kabupaten Seluma. Simpang 6 Tais. Desa Negeri Seluma. Seluma bakso. Kita nggak suka bakso. Ngantri juga. Di mana-mana pom bensin ngantri. Kita istirahat, pom bensin. Kita mau sarapan dulu. Kita makan lontong. Nah, ini kita masuk lagi pom bensin, cari bahan bakar, sekalian kita sarapan teman-teman. Karena tadi kita berhenti sejenak di salah satu warung pinggir jalan. Kebetulan ada yang kelihatan jualan lontong, jadi kita suka sarapan lontong pagi-pagi. Jadi kita beli tadi, kita bawa dan istirahat di pom bensin. Ini sekarang lagi sarapan lontong teman-teman. Dan rencana kita juga mau isi pom bensin. Ternyata di sini juga masih ngantri. Pom bensin belum buka, belum ada bahan bakar, pada kosong. Jadi kemungkinan kita masih lanjut terus teman-teman, sampai nanti kita ketemu pom bensin. Karena kalau kita nunggu terlalu banyak waktu kita habis teman-teman. Memang katanya sih pagi ini ada bahan bakar, tetapi belum tahu jam berapa turunnya, belum tahu kapan buka, karena memang di sini kosong. Jadi kita harus menunggu. Nah, untuk itu kita lah putuskan tidak perlu menunggu, kita lanjut terus sampai ketemu nanti pom bensin. Dan memang kita bahan bakarnya sudah mulai menipis, tapi kemungkinan besar di depan nanti ada pom bensin yang menyediakan bahan bakar teman-teman. Karena seperti kebiasaan kita, kalau kita menunggu terlalu lama teman-teman, seperti yang Anda lihat di sini, semua ini ngantri itu, mobil, truk, semuanya antri panjang seperti ini teman, di daerah Provinsi Bengkulu ini. Dan bukan hanya di sini saja, di Lampung juga seperti itu. Sering kita tidak menemukan bahan bakar di semua pom bensin karena kosong. Tapi tidak menutup kemungkinan juga masih banyak pom bensin tertentu, saat titik tertentu yang sampai siang atau sore masih ada bahan bakar teman-teman. Jadi kita menanti-nanti di sini tidak ada gunanya teman. Mendingan kita lanjut perjalanan, cari pom bensin yang ada bahan bakarnya. Nah, ini kita sudah keluar, sudah selesai sarapan, makan lontong, kita langsung menuju Sumatera Barat sambil mencari pom bensin yang menyediakan bahan bakar teman-teman. Nah, ini suasana masih pagi, kurang lebih pukul 9 waktu Indonesia bagian barat teman-teman. Masih wilayah Bengkulu dan ini masih daerah Seluma teman-teman.
Nah ini sedikit ada perbaikan jalan, jadi sistemnya buka tutup teman-teman. Jadi kita tertahan sedikit menunggu kendaraan dari depan melintas semuanya, baru kita masuk. Seperti itu biasanya kalau ada perbaikan jalan, sistemnya buka tutup. Ini termasuk yang barusan kita lalui adalah sedikit tertahan tapi tidak menutup. Nah sekarang ini kita sudah masuk ke wilayah kota provinsi Bengkulu, yaitu ibu kota Bengkulu. Ini kota Bengkulu. Ini adalah kotanya, ibu kota provinsi Bengkulu. Mau? Seperti ini keadaannya. Dan waktu masih pagi hari teman-teman. Masih kurang lebih pukul 10-an waktu kita masih masuk ke kota Bengkulu. Dan ini adalah sama aja kisaran juga bagus, gak apa-apa. Sering kita beli baju kota provinsi. Jadi kisaran aja. Kisaran aja ya. Lebih enak. Iya. Kisaran aja enak itu. Kalau kisaran itu udah Dari Medan, Jakarta. masih mahal. Iya. Nah ini ada rencana tadi kita mau mampir di salah satu pasar di kota Bengkulu ini. Kita mencari oleh-oleh, katanya kebetulan teman atau saudara kita, kakak kita ini mau beli oleh-oleh untuk cucunya buat pakaian anak-anak, oleh-oleh dari perjalanan dari Jakarta menuju Aceh. Jadi tadi rencana mau cari pasar, ternyata kita ambil kesimpulan kita tidak mampir di sini, tidak cari pasar, kita rencana nanti beli di kisaran. Jadi teman kita ini atau kakak kita ini dia mau melanjutkan perjalanan ke Aceh. Kita sama-sama dari Tangerang, dia dari Teluk Naga, Tangerang. Kita sama-sama menuju ke Sumatera, dan kakak ini mau ke Aceh, kita batas Medan. Nanti kita antarkan ke loket bus yang menuju Aceh teman-teman, atau provinsi Aceh. Jadi sekarang kita lanjut lagi. Nah, ini kita sedang istirahat di pinggir pantai di jalan lintas barat Sumatera yang teman, masih wilayah provinsi Bengkulu. Nah kita istirahat di sini di pinggir pantai ini. Waktunya kurang lebih pukul 12 waktu Indonesia bagian barat. Terik, matahari panas teman-teman. Dan ini adalah tempat rekreasi atau tempat orang beristirahat biasanya, baik pelintas ataupun pengunjung. Tapi kelihatannya ada banyak warung yang kosong di sini, dan kelihatannya sudah mulai rapuh teman-teman, atau sudah mulai rapuh, jadi tidak dipakai lagi. Dan kelihatannya dari papannya atau kayunya sudah mulai keropos, jadi kita manfaati, tapi kita hati-hati juga teman, takut ambruk. Nah ini kakak kita ini, saudara kita ini pegel dia, katanya sudah capek dia karena 2 hari dalam mobil, duduk tidur juga di mobil. Nah di sini kita istirahat, dan dia kelihatannya meluruskan kaki, meluruskan badan, tapi masih tetap semangat, katanya nggak apa-apa, masih bisa terus sampai ke Medan katanya. Jadi kita istirahat di sini sambil ngopi kita di sini dan melihat-lihat pantai. Sekalian si kakak kita ini meluruskan kaki dan tiduran sebentar, karena di mobil dia tidak bisa tidur katanya teman-teman. Paling tidur sebentar, bangun lagi, tidur sebentar, jadi istirahat. Nah seperti itu kan teman-teman di wilayah provinsi Bengkulu lintas barat di pinggir pantai Samudra Hindia. Oke, sedang bikin kopi sambil ngopi kita di sini. Dan kita juga bawa kompor gas kecil untuk masak air buat seduh kopi. Ini kebiasaan kita, kemanapun kita pergi ke perjalanan jauh, kita bawa kompor kecil untuk dipakai dalam keadaan darurat ataupun ada spot-spot tertentu yang kita harus mampir melihat ataupun menikmati alam sekitar di daerah tertentu. Jadi kita sempatkan ngopi dengan memasak air pakai kompor gas portable yang kita bawa dari Jakarta. Seperti itu, kita ngopi.
ini adalah salah satu bekas warung tempat orang mungkin istirahat di sini teman-teman, tapi kelihatannya saat ini kosong dan kelihatannya sedikit agak lapuk-lapuk. Jadi juga hati-hati teman-teman. Jadi warung ini tadinya berfungsi kelihatannya karena banyak di sini kelihatan bekas-bekas air mineral dan segala macam sampah-sampah orang. Nah, itu salah satu kelemahannya teman-teman. Jadi banyak orang buang sampah di sini. Tetapi kita berusaha mengumpulkan sampah yang kita bawa, dimasukkan dalam satu tempat, kemudian nanti di pom bensin kita masukin ke tempat wadah sampah teman-teman, supaya tidak terlalu banyak sampah di pinggir jalan. Nah, ini saudara kita ini, si kakak kita ini sedang diurut kakinya, katanya pegal kakinya, dan setelah diurut nanti katanya agak mendingan dan sudah lega dan kita akan berangkat lagi katanya teman-teman. Jadi ini adalah suasana di pinggir pantai Jalan Lintas Barat, Sumatera, Provinsi Bengkulu teman-teman. Ini adalah pantai dan ada beberapa pengunjung di sini saya lihat teman-teman. Ada di sini orang yang istirahat naik kendaraan roda 2 atau sepeda motor, mereka istirahat dan menikmati pantai di sini. Nah, seperti ini adalah pengendara kendaraan roda 2 dan mereka turun ke pantai menikmati pantai di sini teman-teman. Bahkan yang punya kendaraan roda 4 juga ada di sini juga mampir, mereka juga istirahat sebentar menikmati pantai di sini teman-teman. Seperti itulah keadaannya bagi orang-orang tertentu yang butuh atau pengen istirahat di sini, mereka berhenti sejenak dan menikmati pantai pelintas yang ada di sini. Jadi kelihatannya pantai ini masih sering dikunjungi teman-teman, walaupun tidak seramai titik-titik tertentu, tetapi tempat yang kita istirahat ini, daerah ini, titik yang kita sekarang lagi istirahat masih sering dikunjungi orang-orang. Dan ini salah satu bocah teman-teman, anak kecil nih anaknya nih, berendam di pantai menunggu ombak menerpa dia, kemudian berenang teman-teman. Jadi masih dikunjungi orang-orang daerah ini teman-teman, karena memang indah tempat ini, spot ini indah teman-teman untuk istirahat. Nah, ini salah satunya, mereka parkir di sini seperti kita, mereka juga menikmati indahnya pantai di sini, menunggu perjalanan selanjutnya atau beristirahat sejenak. Baik teman-teman, kita akan berangkat lagi menuju arah Sumatera Barat. Kita selesai istirahat, si kakak kita juga segar, kita juga udah ngopi. Udah wangi loh ya, kita lanjut lagi teman-teman arah nanti ya. Sumatera Barat, itu menuju Padang terus sampai ke Medan. Panas sekali. Kata Kak Syat, aku tadi pijit karena kepalanya aku pijit di kaki. Agak mendingan. Coba pintu aja. Pintu aja. Nah. Makasih, Mam. Iya. Pakai jaket hitam. Ya, panas ya. Udah, bukan cuma panas. Hah? Hari ini ya? Hari Senin. Oh, saya pikir hari Selasa sekarang. Makanya bilang waduh nggak nyampe ini kita. Senin. Kita berangkat malam Minggu. Berangkat. Di Bandung kan? Masuk. Wah, gelombang. Kadang yang tinggal ya. Berobat sendiri. Itu kompor ya. Kompor udah. Tempat masak. Udah. Ini lagi perbaikan pantai. Nah, ini abrasi teman-teman ini. Ini abrasi. Abrasi laut lagi diperbaiki nih. Pelan tuh, pelan ya. Apa? Minyak kayu putih di bawah Pak. Udah tahu kali ya? Kayaknya mana ya tadi? HP. Ya, mana ya? Ini nih. Laut. Abrasi juga. Abrasi laut nih.
Mak, mumpung dia belum ngecas. Oke. Cas ya, tolong. Yang putih ya. Oh, ini bagus ya. Ada longsor 20 meter di depan. motor. Longsor. Kikis kan? Seperti yang kita lihat ini sebelah kiri kita adalah tanggul-tanggul yang sedang dibangun untuk antisipasi terjangan ombak, teman-teman. Karena memang sepanjang jalan ini, sepanjang lintas Sumatera bagian barat ini, pantai Bengkulu, baik Lampung juga ada sering terjadi abrasi air laut, teman-teman. Jadi untuk mengantisipasi sering kita lihat di situ pembangunan tanggul ataupun pemecah ombak istilahnya, teman-teman. Kalau nggak ada nyamuk, Sehingga indikator hawanya kan air tidak mengikis habis ini udah pasti daratan seperti yang kita lihat ini. Menurut nggak bagus lah. Ini Kalau nggak ada kelihatannya satu vegetasi nggak masih tumbuh, belum berarti ada itu tanah tanggulnya, itu nggak belum cocok ada untuk pemecah semua. ombaknya, teman-teman. Jadi sering tanahnya tertulis Seandainya jalan ini lurus sampai memakan belum jalan, ada teman-teman. abrasi. Dan jalan semakin menyempit, akhirnya semakin ke dalam, makin ke dalam menjorok airnya, teman-teman. Sekarang jalan Karena banyak titik-titik tertentu yang kita ada di sini, awas motor. jalan tergerus air laut, tetapi secara umum masih bisa dilewati, masih tetap aman, teman-teman. Karena ada petugas yang sedang memperbaikinya, jadi tidak perlu khawatir. Walaupun kelihatannya seperti itu sudah sering terjadi air laut mengurus tanah sehingga mempersempit bahu jalan, tapi secara umum tetap masih aman, teman-teman. Tidak perlu takut lewat sini. Daerah ini enak, teman-teman, bagi teman-teman yang ingin melalui lintas barat dari mulai Provinsi Lampung sampai ke Provinsi Aceh bagian utara. Terus ini enak, teman-teman, kalau dilewati melalui lintas barat. Ini jalan ini tembus sampai ke pantai barat Aceh, teman-teman, Provinsi Aceh. Jadi tidak perlu takut, teman-teman. Kita sering lalui ini dan tidak ada masalah. Yang penting kita hati-hati Orang kita sering dan jangan sampai lengah di jalan, karena di sini ada tikungan banyak juga di sini, teman-teman. Titik-titik tertentu yang sedikit longsor tapi tidak terlalu berbahaya, teman-teman. Seneng yang pertama lah. Apa kata dosen? Tawa. Ah, tawa aja. Oh iya punya saya. Oh iya bagus gitu kan. Masih bisa asar ya. Kalau bisa isi bensin berapa kotak lagi deh? 6. Wah dedek, jangan sampai nganggur ya dek. Dek kamu ini langsung apa? Tadi kebetulan ada orang turun dari atas kan? Ya. Mobil. Di jalan jelek, Jalan jelek, tikungan, tanjakan. tanjakan. Berarti kita tahun lagi nggak boleh lagi lewat sini. Lu kenapa? Jalan udah rusak, Oh, nanti agak dibetulin. diperbaiki. Dibetulin nanti. Ini kalau malam-malam kenceng. Ini keprosok Urusin nih. kamu 200. Truk. Nah, ini keprosok dia. Truk ini mungkin Nah, ini adalah satu momen yang kita temukan di sini. Truk dia keprosok sedikit ke arah pinggir dan nabrak tanah yang gundukan di situ, teman-teman. Kemungkinan besar itu ngantuk, teman-teman. Ini sering kita lihat kejadian sepanjang lintas Sumatera, baik lintas barat, timur, tengah. Sering kita temui truk terguling, truk terjatuh atau tabrakan dan segala macam. Nah, faktor-faktor penyebabnya kita tidak tahu pastinya, tapi kelihatannya biasanya dari data-data lalu lintas ataupun yang kita dengar dari orang, satu penyebabnya ngantuk, kemudian kurang hati-hati, tidak memperhatikan rambu jalan, teman, atau rambu-rambu lalu lintas. Nah, seperti itu, teman. Jadi baik pengendara siapapun harus hati-hati di sini, teman. Di jalan lintas tengah, barat atau timur, kita coba harus hati-hati untuk menghindari hal-hal tertentu, apalagi namanya kecelakaan. Tidak pernah kita inginkan seperti itu. Untuk itu kita
harus hati-hati teman-teman. Truk tadi itu kelihatannya bawa muatan tadi, tapi muatannya sudah turun dan lagi mau dievakuasi teman-teman. Nah ini kita sekarang masuk pom bensin lagi di sini. Kita mau coba lihat ada nggak di sini bahan bakar teman-teman. Bisa nih pakai jerigen, saya nggak dikasih, bapak ini dikasih. Kenapa tuh? Bukan pertama. Oh pertama, kalau pertama nggak dikasih. Jangan salah. Oh, Kalau oh ini. pertama mau ngambil berapa aja bisa. Kalau pertalit itu memang Kota. barcode 2,5 cuman mobil Pak. Kalau Iya. Pertama. tidak Terus salah Pak ya. terus kalau jual berapa? 20. 20 ya. Iya, Beli 16.500. 16,600. 16.600. Oh, sampai di sini udah 16.600 ya. Iya. Oh iya, oke. Yo, makasih Bu ya, Pak, makasih ya. Nah seperti itu teman-teman, informasi kita dapatkan dari penduduk setempat setelah kita isi bahan bakar tadi. Karena kita di Bengkulu ini kita dikasih jatah cuma 25 liter kalau kita pertalite. Kalau bahan bakar yang lainnya yang subsidi, baik di solar juga punya kuota teman-teman. Tetapi kalau non subsidi, contohnya Pertamax, itu bebas kita beli. Itu kita tadi sempat ngobrol sama penduduk setempat dan kebetulan dia beli bahan bakar. Tadi kelihatannya sepertinya dia itu beli Pertalite, ternyata dia beli Pertamax karena belinya pakai jerigen untuk dijual lagi. Jadi mereka beli dijual untuk konsumen di pedesaan teman-teman. Dan seperti yang kita dengar tadi katanya itu dijual 20.000 per liter dengan harga beli dari pom bensin 16.600 teman-teman. Seperti itulah kejadian-kejadian yang kita lihat di daerah-daerah tertentu teman-teman. Nah ini masih bagus dan masih mendingan ada tadi bahan bakarnya, walaupun di jatah per hari. Kalau mobil-mobil seperti kita kecil itu jatahnya 25 liter teman-teman. Kita tadi hanya isi 25 liter, tidak boleh lebih. Jadi kemungkinan kalau ini tidak cukup kita harus beli di jalan atau beli Pertamax teman-teman. Tetapi setelah lewat Bengkulu masuk Provinsi Sumatera Barat kita bisa beli lagi teman-teman. Jadi khusus wilayah Provinsi Bengkulu itu tidak boleh lebih dari 20 liter. Tetapi beda provinsi atau sudah melintasi provinsi kita bisa beli lagi teman-teman. Dan rencana kita nanti akan beli isi lagi nanti di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Seperti itu teman-teman keadaannya di Provinsi wilayah Bengkulu. Dan ini berbeda. Setiap provinsi berbeda peraturannya teman-teman. Lampung juga berbeda, Sumatera Barat berbeda, Sumatera Utara berbeda teman-teman. Dan sering kita temui seperti itu. Cuma dia belum ada bukti penuh. Oh iya betul. Pasti orang mana yang dia beli Maki itu malunya. Mas. Ya harus gimana lagi? Nah ini suasana juga gelap teman-teman karena memang ini udah hampir menjelang sore, ditambah lagi cahaya yang tidak tembus oleh pepohonan, jadi kelihatannya gelap teman-teman. Dan memang waktunya sudah mulai sore teman-teman, dan kita masih berada di wilayah Provinsi Bengkulu. Tetapi sebentar lagi kita nanti akan melintasi Provinsi Bengkulu ini masuk wilayah Sumatera Barat, dan kemungkinan besar kita masuk wilayah Sumatera Barat itu sudah agak menjelang malam teman-teman, atau sudah malam hari. Jadi malam hari nanti sebentar lagi kita akan melintasi perbatasan antara Provinsi Bengkulu dan wilayah Provinsi Sumatera Barat. Ada mau nyari nasi? Kita kiri. Ya, nasi. Iya. Ya nanti. Apa? Oh. Masih udah Oh, ke kiri. beli aja deh. Beli aja. Nanti makan pom bensin. Iya. Oke, nanti tunggu. Oh kalau enggak nanti aja lah. Nanti Kan aja. soalnya nanti Udah tidur ya. maksudnya biar kita beli. Jadi bawa pom bensin apa makan ya kan dia itu asam lambung. Tapi nasi dulu. Nah ini kita sedang beli bungkus. makanan teman-teman buat makan malam. Ini kita beli bungkus karena kita nanti istirahat di pom bensin sekalian makan. Kita tidak makan di warung teman-teman. Jadi kita beli bungkus di sini. Baru nanti kita sambil istirahat di pom bensin, dan kita
sedang istirahat makan di sebuah pom bensin masih di wilayah Provinsi Bengkulu, teman-teman. Masih di Moko-Moko kita. Jam segini, jam 8.51 atau 20.51. Masih di Moko-Moko. Sekarang ini jam 9 kita tiba di perbatasan Bengkulu dengan Sumatera Barat. Ini dia perbatasannya. Sekarang kita lewat Sumatera Barat, kita sekarang nih udah Sumatera Barat. Nggak bisa isi bensin. Iya, kita nggak bisa isi bensin, tinggal Bengkulu. Dengan berat hati kita tinggalkan Bengkulu. Kita Dan masuk. dikasih bensin cuma Iya. 250.000. Iya. 25 liter gitu. Itulah hebatnya kita orang-orang ini. Seperti itu, teman-teman, kita sudah melintasi perbatasan wilayah Provinsi Bengkulu dengan wilayah Provinsi Sumatera Barat. Dan kita sekarang berada di wilayah Sumatera Barat dan ini kita masuk salah satu bensin. Kita rencana mau isi bensin lagi, teman-teman, bahan bakar lagi, teman-teman, di sini. Dan di sini kelihatannya sama, ngantri juga, teman-teman. Semua ngantri di sini. Cuman persoalannya tadi saya dengar dari orang yang ngisi di sini, ngantrinya tidak terlalu lama katanya, makanya kita ikut ngantri di sini, teman-teman. Nah, seperti ini, teman, ramainya orang istirahat. Dan ini kita sekalian tidur di sini, teman-teman. Setelah isi bahan bakar, kita tidur dan tidak melaju ke perjalanan karena waktunya sudah pukul 12 untuk menuju bagian barat, tengah malam, teman. Nah, seperti ini keadaannya, kita tidur di sini. Ada yang di musola dan ada yang lain di mana cari tempat masing-masing, ada yang di mobil, teman-teman. Baik, teman-teman. Sampai di sini dulu video kita part 2 atau hari kedua. Dan kita lanjutkan perjalanan kita besok pagi hari ketiga, yaitu part 3. Terima kasih, teman-teman, bagi yang sudah menonton. Dan bagi Anda yang sudah subscribe, like, dan komen, terima kasih. Dan yang belum, terima kasih juga, teman-teman. Sampai jumpa di video yang berikutnya, yaitu part 3 atau hari ketiga.